Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, berkenalan di alam arwah Tapal Batas. Di sini di Tapal Batas Desa Sidosari, tiba-tiba Pirga berdiri di tengah jalan. Suasana lenggang dan sepi. Tidak terlihat seorang pun yang berani lewat. Karena itu, Pirga hanya duduk termangu seorang diri. Sesaat lewatlah serombongan orang dari arah utara. Banyak sekali jumlahnya, mungkin sampai ratusan. Perasaan Pirga tiba-tiba bergidik. Ternyata pakaian yang dikenakan orang-orang itu sangat lusuh dan warnanya sama, hitam-hitam. Semuanya berambut terbuka, tidak terlihat satupun yang memakai kepayah. Anehnya, ada beberapa orang perempuan ikut dalam rombongan ini. Rambut mereka tergerai panjang mencapai punggung. Anehnya lagi, potongan rambut dan tinggi mereka sama. Sementara detak jantung Pirga semakin berdetak cepat, berpacu alam kepanikan. Pikirnya menangkap keanehan dengan apa yang ada di hadapannya. Segerombolan orang-orang aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka berkata-kata. Semua terdiam seperti membeku. Dia merasa sedang melihat orang asing. Ah, mimpi apa kenyataannya yang saya lihat ini? Pekik hatinya sambil berulang kali matanya dikucek-kucek, menguji kesadarannya. Tidak, aku tidak lagi mimpi. Ini semua kenyataan. Apa yang saya lihat ini benar-benar nyata. Lalu siapa mereka? Bisik batinnya. Belum habis keraguan Pirga di tengah-tengah barisan manusia-manusia aneh itu. Dia melihat sebuah peti bercatat hitam pekat diusung oleh 10 orang. Pakaian yang mereka kenakan sama, tidak ada bedanya antara pengusung peti mati dengan iring-iringan para pelayat itu. Arah mereka menuju ke selatan, entah kemana tujuan rombongan manusia aneh itu. Tidak mungkin menuju kuburan. Kuburan Sentana ada di sebelah barat desa. Di selatan sana tidak ada kuburan. Lalu untuk apa rombongan membawa peti mati ke arah sana? Pirga tercekat 1000 pertanyaan. Akal sehatnya masih terus bertanya-tanya, gerangan apa yang dia saksikan itu. Sementara iring-iringan pembawa peti mati itu terus berjalan cepat. Ayo anak muda, jangan berdiri sendirian. Ayo. Tiba-tiba salah seorang pengiring bicara padanya. Belum tahu maksud ajakan itu, tangan kanan pria berumur sekitar 60 tahun itu langsung menyambar tangan Pirga dan menggelendangnya membaur dalam rombongan. Sekejap kedua kaki Pirga melangkah berirama dengan laki-laki orang itu. Keanehan segera dirasakan. Ternyata langkah kaki Pirga serasa ringan sekali. Ringan seakan-akan tidak membawa beban berat tubuhnya. Langkahnya seperti kapas, melayang-layang agak naik ke udara. Kedua kakinya dia rasakan sudah tidak lagi menjamah tanah. Tahan, hentikan. Jangan bawa aku. Siapa kalian Patua? Teriak Pirga meminta agar orang yang disebut Patua itu melepaskan cekalan tangannya. Berulang kali dia berteriak, tidak seorang pun di antara mereka mendengar teriakannya. Bahkan semakin dia panik, langkah kakinya semakin melayang, semakin cepat, semakin terbawa terbang. Suasana alam sekejap mata berubah putih, dan semua orang aneh itu memakai pakaian putih-putih. Bersamaan itu langkah Pirga terhenti. Dia dapati dirinya sendirian agak jauh dari gerombolan orang-orang itu. Aktivitas mereka tidak lagi mengusung peti, namun tengah mengelilingi peti mati. Pirga mendapati dirinya masih mengenakan pakaian semula, warna merah dipadu celana hitam. Orang-orang itu tetap diam terpaku.
Tidak sampai semenit, tiba-tiba asap tipis keluar dari sela tutup peti mati. 2 detik kemudian, tutup peti perlahan membuka dengan sendirinya. Dari dalam peti keluar sosok bertubuh hitam. Wajahnya menakutkan, penuh luka, bahkan sebuah anak panah masih menancap di bagian atas kepalanya. Sekujur tubuhnya juga penuh luka, bacokan dari hitam mengental terlihat masih menetes di belahan lukanya. Dia berjalan mendekati Virga. Sekejap itu bau anyir menebar kemana-mana. Lebih dekat lagi, salah satu mata sosok itu ternyata pecah, seperti bekas tertancap anak panah. Tubuhnya semakin dekat ke arah Virga. Belum sampai semeter, Virga tidak tahan lagi. Rasa takutnya sudah nyaris di ambang batas. Seketika itu dia bergumam, "Tuhan, makhluk apa yang sedang saya hadapi ini?" Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Entah berapa lama, entah di mana dirinya, dia tidak tahu. Bangun-bangun, "Pir, ibumu ada di sini." Lamat-lamat dia mendengar suara orang tua membangunkannya. Dia lihat sekelilingnya ada beberapa orang termasuk ibunya. Hari ketika itu sudah malam. Kembali dia tersadar. Aku kok di rumah?" Ceplosnya tanpa sadar. "Ini Mbah Qadir, Pir. Dia orang pintar dari seberang desa. Sore tadi Martono menemukanmu pingsan di bawah pohon sawo tua dekat tapal batas," tutur ibunya. "Kata Mbah Qadir, kamu kesurupan ruh penunggu tapal batas. Perlu kamu tahu, di situ dulu menjadi tempat pertempuran Kadipaten Sidosari dengan Kalirejo. Banyak prajurit yang terbunuh di situ. Adipati Sidosari juga tewas menggenaskan. Mayatnya dicecah-cecah, matanya dicongkel. Prajurit Kalirejo yang menang sangat membenci Adipati Sidosari. Dia sangat kejam terhadap rakyat Kalirejo. Tapi rakyatnya sendiri sangat menghormati dia," sambung ibunya. Belum habis ibunya bercerita, Virga langsung lemas. "Oh Tuhan, ternyata sosok itu arwah Adipati Sidosari." Pekiknya langsung lemas. Setelah itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Ia tertidur pulas di pangkuan ibunya. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.